Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nasrullah. Saya dari kelompok 12. Saya ingin presentasi sedikit tentang UMKM yang ada di Surabaya, yaitu kedai Black Opal. Nah, teman-teman yang menjadi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya pasti akrab sekali dengan yang namanya warung Black Opal, atau yang disebut kedai Black Opal, atau warung BO, warkop BO, seperti itu, warung kopi Black Opal. Nah, di sini saya ingin menganalisis teori penawaran, perilaku konsumen, teori biaya, kemudian break even point. Nah, saya akan menganalisis dari 4 poin ini ke warung Black Opal. Nah, jadi yang pertama itu ada alasan kita memilih bidang usaha ini. Yang pertama ya sangat dekat dengan kampus kita, terus lokasinya strategis, ya bisa dikatakan itu. Kemudian di warung Black Opal ini mempunyai strategi yang unik untuk kita bahas. Nah, apa itu? Mari kita berisik. Oke, pertama, warung Black Opal. Warung Black Opal ini sangat terkenal di kalangan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, warung Black Opal sendiri itu berdiri pada tahun 2016 yang didirikan oleh Bapak Rian Barata. Nah, jadi alasan beliau membangun UMKM Black Opal ini karena menurut dia ketika dia membangun suatu UMKM, maka cash flow yang didapatkan itu secara langsung dan terlihat. Nah, jadi pas waktu saya wawancara itu, saya bertanya kepada Bapak Rian Barata alasan mengapa mendirikan warung Black Opal ini. Kemudian saya menanyakan modal awal beliau membangun usaha mikro kecil menengah ini, atau bisa disebut UMKM. Berapa modal awal Bapak membangun UMKM ini? Nah, beliau mengatakan bahwa modal awal saya adalah kurang lebih 4 miliar untuk membangun UMKM Black Opal ini. Kemudian untuk mengisi perharinya, modal awal pada usahanya yang include makanan, minuman, dan rokok itu 5 juta. Nah, jadi membangun UMKM adalah kurang lebih 4M. Kemudian untuk modal perharinya itu sekitar 5 juta rupiah. Nah, omset yang didapatkan Bapak Rian Barata ini mulai berkisaran mulai dari 500 hingga 700 ribu perharinya. Nah, tapi dengan kondisi yang seperti ini, Bapak Rian Barata hanya bisa mendapatkan 150 ribu perharinya. Nah, di warung Black Opal ini juga harganya itu cukup terjangkau ya. Untuk item-itemnya mulai dari 4.000 sampai 5.000 itu untuk minuman. Untuk makanannya itu 1.000, 2.000. Nah, untuk rokok ya juga bervarian. Kemudian Bapak Rian Barata itu memiliki 3 konsep yang menurut dia bisa menarik pelanggan. Yang pertama yaitu pelayanan yang baik. Yang kedua yaitu tempatnya strategis, bersih dan rapi sehingga membuat kenyamanan pada konsumen. Terus yang ketiga adalah produk yang ditawarkan yang pertama harus higienis, bergizi, dan pastinya harga sangat bersahabat dengan mahasiswa. Oke, kita masuk ke bab 2 pembahasan. Jadi ada yang namanya analisis penawaran ya. Menurut Ahmad tahun 2009, penawaran diartikan sebagai keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar dalam satu periode tertentu. Nah, dalam pengertian tersebut itu ada 2 variabel ekonomi, yaitu jumlah barang yang ditawarkan atau akan dijual di tingkat harga. Kedua, variabel ini memperlihatkan adanya hubungan atau satu sama lain. Kedudukan variabel harga dalam konsep penawaran adalah sebagai variabel yang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Nah, untuk konsep penawaran ini di warung Black Opal itu menerapkan konsep penawaran mikro, yang dimana penawaran ini perorangan seperti itu, dengan cara penjual menawarkan produk kepada konsumen atau pembeli secara langsung. Nah, jadi pemilik usaha Black Opal ini atau Bapak Rian Barata ini itu kan ada produk baru yang baru masuk, itu langsung ditawarkan kepada konsumen. Agar apa? Agar bertujuan supaya konsumen ini mengetahui produk baru atau barang baru yang ada di UMKM Black Opal. Nah, seperti itu. Tapi ya sekarang karena posisinya pandemi seperti ini, akhirnya Pak Rian Barata ya jarang melakukan itu karena suplai barang sangat agak susah, seperti itu kata beliau. Kemudian ada teori perilaku konsumen, yaitu studi bagaimana
suatu kelompok individu organisasi memilih dan membeli menggunakan barang tersebut. Bukan hanya barang, tapi ada jasa, ada ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Nah, sedangkan menurut Schiffman dan Canuck pada tahun 2008 menggambarkan cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki, yaitu waktu, uang, dan usaha. Guna untuk apa? Untuk membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. Selain itu, teori perilaku konsumen ini, jika barang semakin rendah harganya, maka tidak membutuhkan waktu lama untuk membeli suatu barang itu. Tetapi kalau harga barang ini tinggi, maka konsumen akan membutuhkan effort yang lebih untuk memikirkan suatu barang ini. Nah, jadi dia masih butuh menanyakan, memikirkan, lalu mengevaluasi untuk membeli suatu barang itu. Beda halnya dengan yang ada di warung Black Opal ini. Jadi di warung Black Opal ini, perilaku konsumen yang terjadi itu sangat cepat karena harga dari suatu barang itu sangat terjangkau dan sangat murah dan bersahabat dengan kantong mahasiswa. Kemudian ada analisis biaya produksi. Menurut Suherman, Roshidi tahun 2003 menyatakan bahwa biaya produksi merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk dapat menghasilkan output, atau dengan kata lain yaitu nilai semua faktor produksi yang dipergunakan untuk menghasilkan output. Nah, jadi di warung Black Opal ini harga barang awal dari distributor itu 800 per bijinya. Nah, kemudian untuk biaya listrik itu 10.000. Jadi Bapak Rian Barata ini mengambil keuntungan sekitar 200 rupiah per harinya. Itu untuk analisis biaya produksi. BIP atau break even point, suatu keadaan di mana suatu usaha tidak memperoleh laba dan kerugian. Ya, seperti itu. Jadi break even point merupakan keadaan di mana suatu usaha tidak memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian. Nah, break even point, nah seperti itu. Itu simpelnya seperti itu. Dalam break even point ini itu ada yang namanya singkatan-singkatan atau tanda ya. Jadi break even point itu ditandai dengan key dalam unit, kemudian ada fixed cost atau biaya tetap, terus ada variable cost atau biaya variabel, kemudian harga jual unit, ada biaya variabel per unit, dan margin kontribusi per unit itu sama dengan harga jual per unit atau biaya variabel per unit. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Biaya tetap dari warung Black Opal atau UMKM Black Opal ini fixed cost-nya adalah 100.000. Kemudian harga jualnya yaitu 4.000 per unit. Kemudian biaya variabel unitnya itu 2.000 rupiah. Jika dimasukkan dalam suatu rumus, maka akan seperti ini. 100.000 dibagi dalam kurung 4.000 minus 2.000. Nah, atau bisa dikatakan fixed cost di atas per harga jual unit dikurangi harga variabel unit. Nah, jadi seperti itu, 100.000 dibagi 2.000. Jadi hasilnya adalah 50. Ya, jadi seperti itu cara break even point.